jatuh. Hari ini aku mau nanya-nanya tentang beasiswa buat teman-teman yang bertanya tentang beasiswa yang ada di Jepang, karena saya bukan pelajar, bukan student di sini, dan sebagai anak magang ya. Jadi aku akan bertanya pada orang yang tahu dari awal sampai akhir, sebanyak Mbak Zakia tahu. Oke, Mbak Zakia, madepnya agak ke depan ya. Jadi malu Wawancara. jadi podcast dadakan. Soalnya kalau nggak di ini nggak bakal jadi-jadi. Ulangnya Mbak, aku kan tadi sebenarnya udah dijelasin tapi kita ulang dari awal. Karena aku nih posisi buat aku yang posisinya di sini gimana, tadi kan ada yang Mbak Diva gitu. Aku jelasin di awal ya, Oke. dari awal ya. Sebenarnya untuk sekolah di Jepang beasiswa tuh ada banyak. Yang pertama, tapi ini sejauh yang saya tahu tuh yang S2, S3. Kalau yang S1 dari lulusan SMA mau ke S1 lanjut ke Jepang saya kurang tahu. Jadi yang saya udah formal. Oh, udah gak usah formal ya. Jadi yang ku tahu itu yang untuk master sama PhD di Jepang itu. Kalau untuk itu beasiswa sebenarnya kalau dari Indonesia sendiri ada kan, yang kita tahu ada LPDP kayak gitu. Itu juga mengcover semua. Jadi biaya hidup di Jepang sama SPP. Kalau dari LPDP itu dari Kementerian Keuangan. Oh, yang ada di Indonesia. Sumber pendanaan beasiswa LPDP itu dari Kementerian Keuangan Indonesia. Terus itu yang ngajuinnya kita sendiri atau biasanya? Ya biasanya dibuka. Kurang tahu kalau untuk tiap tahun biasanya kebijakannya berubah. Tapi setahun tuh setauku ada dua kali periode, sekali gitu bukanya aplikasinya. Tepatnya kapan bisa dicek di LPDP Kemenko, websitenya LPDP Kemenko. Kalau yang aku sendiri dapat beasiswa tuh Max. Max itu kayak LPDP tapi dari pemerintah Jepang. Sumber pendanaannya dari pemerintah Jepang. Kalau dulu itu aku sebenarnya Max itu satu beasiswa tapi ada macam-macam jalur untuk apply-nya. Ada yang jalur lewat embassy atau kedutaan, ada yang kampus to kampus atau biasanya disebut U to U. Jadi kalau embassy lewat kedutaan, jadi dokumen semua disubmitnya, dikumpulinnya, daftarnya lewat kedutaan. Itu posisi kita di Indonesia ya? Posisi kita di Indonesia. Kalau U to U juga sama sebenarnya, university to university langsung tuh sama, daftarnya lewat Indonesia. Cuma harus ada kayak kerjasama antara kampus di Indonesia sama kampus di Jepang. Kalau aku lewat Erlangga University yang sudah memang punya kerjasama dengan Niigata University. Dan kalau U to U tuh peluangnya lebih gede. Oh iya. Kalau embassy tuh seleksinya banyak dan kuotanya cuma dikit. Kemarin itu waktu yang pelepasan kan, yang dari kloter Surabaya itu ada pelepasan di kedutaan di rumahnya konjen Jepang kan. Nah kemarin dikasih tahu dari sekitar 60 orang yang datang yang mau berangkat di bulan September tahun 2023 itu, dari 60 itu cuma 2 kalau nggak salah 4 biji yang dari embassy. Iya, Makanya kalau anak Max selalu ditanyain kamu lewat apa, kalau embassy itu emang wah pinter banget. Soalnya seleksinya bener-bener banyak gitu loh tahap-tahapnya. Bahasa juga diseleksi, ada seleksi bahasa Jepangnya kalau nggak salah. Kalau dari U to U tuh asalkan kita udah punya profesor dan profesornya misal posisinya di Jepang powernya lumayan bagus, itu peluangnya tinggi gede sih, jadi banyak faktor. Aku kayaknya pernah masuk itu pelan-pelan. Yang U to U, cuma kemarin awalnya aku pikir kan yang U to U tuh harus ada kerjasama antar kampus kan, ternyata nggak harus juga. Jadi misal kemarin tuh ada di website, misal di websitenya Niigata ada pengumuman untuk dibuka dibuka
kuota student yang beasiswa max misal. Nah itu bisa dibuat dadakan kerjasamanya itu. Oh bisa. Bisa. Asalkan kita udah dapat profesornya udah cocok, udah oke, nanti profesornya yang ngurus semuanya. Biasanya kalau lewat YouTube kayak gitu. Jadi asalkan profesornya udah paham prosedurnya, biasanya setelah oke, nanti baru dikasih tahu kamu ngurus dokumen apa aja yang perlu dikirim ke Jepang gitu. Jadi tiap kampus tujuan tuh kadang beda-beda prosedur. Misal ke University of Tokyo perlu TOEFL, ngumpulin TOEFL. Kadang kalau setahu kalau kayak kampus gede kayak Tokyo gitu, dia maunya TOEFL dan harus yang IBT atau IELTS, itu yang mahal bayarnya. Cuma nggak tinggi sih memang. Siapkan kocek. Nggak kayak yang kayak di UK sama di US kan memang standarnya misal TOEFL Emang minimal itu ya? berapa, 8, 7 atau 8. Kalau di Jepang mungkin 5 atau 6 udah cukup sih. Nggak setinggi itu. Cuma kalau di Niigata University itu nggak perlu TOEFL. Itu Jadi, untuk yang besar-besar kayaknya ya. Kayak di bukan Tokyo. bukan yang besar-besar juga sih, tergantung kebijakan universitas tujuan gitu. Kadang universitas besar mungkin mereka juga nggak perlu, juga ada mungkin ya. Cuma sejauh ini yang ku tahu yang Tokyo itu temanku yang daftar di sana dulu harus submit atau ngumpulin isi sertifikat bahasa Inggris, dan dia nggak mau ITP kan murah ya, 600.000 udah dapet ITP. Kalau IBT sama IELTS Agak bisa. sekitar 2-4 juta. Itu koceknya lumayan. Tapi sebanding lah ya. Dan peluangnya lumayan gede. Yang perlu digarisbawahi tadi yang U2U sama embassy itu tahapnya. Amina itu embassy. Wih, pinter kan. Pintar dia. Aiman namanya, iya. Aiman juga embassy. Catatannya minasang, belajar yang benar. Belajar, punya koneksi bagus itu. Koneksi sama itu sih. Jadi jangan bilang dia mau karena koneksi, kamu juga harus punya koneksi. Ya. Dengan cara apa kita tingkatkan ilmu supaya menarik orang, dan kita punya koneksi lah dari sana, mempermudah kita untuk menuju tujuan universitas tujuan yang kita mau. Itu baru yang max ya. Itu baru max, masih panjang. Ini ada lagi yang kayak beasiswa swasta yang ada di Jepang. Jadi Jepang tuh banyak banget sebenarnya beasiswa dari perusahaan. Misal perusahaan tertentu, Toyota, Honda, apakah. Itu dia menyediakan beasiswa untuk S2, S3 juga. Jadi tapi paling enggak kita harus punya modal untuk tiket pesawat berangkat ke Jepang sama membayar semester awal masuk untuk semester pertama. Biasanya sih kalau di Niigata sih sekitar 60 juta. Itu agak ya oke lah. Sekitar 60 juta. Tapi dibandingin hampir sama sih, hampir mirip UKT di Indonesia sama UKT. Tapi kan itu semester kan? Satu semester kan? tuh 6 bulan ya, satu semester. Untuk pendaftaran awal. Ya, berarti sebulan punya 10 juta lah ya. Terus selanjutnya untuk hidup juga, untuk biaya hidup bulan pertama atau 3 bulan pertama mungkin di Jepang itu butuh modal juga. Jadi modalnya 3, tiket pesawat, biaya hidup bulan pertama, sama biaya UKT semester pertama. Untuk berikutnya bisa apply beasiswa swasta itu tadi, tapi biasanya beasiswa swasta itu nggak mengcover di SPP. Jadi mungkin cuma bisa dapat uang bulanan untuk biaya hidup aja. Kalau untuk SPP itu bisa ngajuin namanya menjo. Menjo itu kalau di Indonesia tuh istilahnya banding UKT. Jadi nanti ngajuin banding UKT ke kampus. Biasanya tergantung kondisi. Kalau banding UKT itu tergantung kondisi kampus. Biasanya kampus tuh ngecek juga kita dapat beasiswa berapa per bulannya. Misalnya ada kasusnya temanku tuh dia dapat 2 beasiswa. Nah, sebulan itu dia bisa dapat 300.000 yen lebih. Itu kan di atas UMR tuh. Jadi nanti dia nggak akan dapat keringanan. Jadi keringanan untuk mahasiswa lain yang membutuhkan. Itu 2
dua sumber beasiswa. sumber beasiswa. Kadang bisa, soalnya kayak beasiswa itu kadang ada kayak peraturannya boleh double funding. Oh, iya. Jadi kita boleh mencari beasiswa lain. Kalau Max dulu aturan tahun lalu itu nggak boleh double funding, tapi tahun ini udah diubah. Jadi udah kalau boleh. aku mau ngajuin beasiswa lain yang bisa double funding juga, itu aku bisa dapat double beasiswa. Misal Max nih bisa double funding, tapi syaratnya itu dua-duanya harus memperbolehkan double funding kebijakannya. Jadi harus benar-benar teliti melihat diperbolehkan nggak untuk nyari beasiswa lain. Nah kalau kayak kasusnya udah gede, dapat beasiswa double funding gede, menjonya nanti sama kampus dicek di itu. Kalau misal cukup untuk bayar SPP, nggak akan dapat keringanan. Jadi tergantung kondisi kampusnya. Keuangan kampus juga mempengaruhi sih. Kadang bisa benar-benar didiskon 100%, jadi nggak perlu bayar sama sekali untuk SPP per semesternya. Kadang 50%, kadang nggak dapat sama sekali, nggak dapat menjo atau keringanan sama sekali, karena ya itu tadi udah dapat beasiswa banyak yang bisa untuk membayar SPP semester itu. Jadi nanti dijumlah antara dua beasiswa itu, nanti kalau misalnya dia sudah melebihi, berarti itu dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan, lebih urgent. Begitu. Terus jadi kalau misalnya nih, itu kan untuk yang swasta, ya kan? Dan posisinya berarti kita bisa nyari beberapa beasiswa di berbagai tempat itu untuk semesteran, SPP, itu nggak termasuk biaya hidup. Yang mana? Yang beasiswa yang tadi yang swasta. Yang swasta itu kebanyakan dia cuma mengcover biaya hidup. SPP enggak. Oh, biaya hidup. Biaya hidup aja. Oh, biaya hidup. Terus SPP tidak? SPP enggak. Sejauh ini yang ku tahu tuh cuma Max yang yang dari pemerintah aja yang bisa mengcover SPP. Kalau yang swasta teman-temanku nggak ada, kecuali yang beasiswanya Jerome Pauline itu dia mengcover semuanya sih. Tapi dia S1. Dia pinter banget. Aku kira itu mengcover SPP bukan biaya hidup. Kalau swasta biaya kembali. Kembali. Dia biaya hidup. Kalau Max semuanya biaya hidup dan SPP. Terus kalau yang tadi tuh melebihi 300 berarti 30 juta kan ya? Nah, itu untuk biaya hidup. Plus bisa nggak sih kita alihkan ke SPP? Bisa. Kita yang kelola sendiri. Kalau dari swasta tuh benar-benar kita yang kelola sendiri. Mau buat bayar, mau buat biaya hidup. Misal udah disupport orang tua nih biaya hidup, berarti itu buat bayar SPP bisa. Bebas ya berarti ya? Bebas. Segimana kita mengatur keuangan aja. Nah kalau Mbak kan sekarang ini ya dapat nih dari itu Max. Agak di-spill berapa kira-kira? Sebenarnya dulu itu dapatnya banyak. Bapaknya sebenarnya. Ayahnya temanku itu di sini tahun lama, udah tahun 90-an itu dia dapat 150-an ribu yen. 150 berarti per bulannya 15 juta. Karena banyak kasus yang student itu mengirimkan uang beasiswa kembali ke negaranya. Misal kita nabung, ada lebih nih sisa dari beasiswa itu banyak yang dikirimkan. Nah pemerintah Jepang mikirnya itu kita berlebih beasiswanya. Jadi banyak yang kebijakan Max itu dikurangin. Itu alasannya. Itu ada lagi yang alasannya karena Jepang lagi krisis kan. Sekarang jadi bukan makin naik, semakin tahun bukan semakin naik, tapi semakin turun. Jadi kita dapatnya cuma kalau S1 144.000 yen. Kalau S2 145.000 yen. Udah beda dikit itu mah. Dan itu berlaku untuk seluruh wilayah. Misal di Tokyo. Setauku kalau di Tokyo beda 2.000 juga. Iya.
Jadi di Tokyo tuh dapat 147 kalau nggak salah 148 atau sama, aku juga masih simpang siur masalah itu. Jadi kalau LPDP kan tergantung UMR kota kan. Dia LPDP lumayan banyak karena di atas UMR kota. Misal Tokyo UMR-nya 150, nanti dapatnya ya lebih mungkin 150 berapa gitu ya. Kalau di Niigata kan UMR-nya lebih kecil tuh, jadi dapatnya juga beda, disesuaikan dengan UMR kota masing-masing. Kalau Max tuh dipukul rata, cuma ada keringanan untuk yang kota besar kayak Tokyo kayaknya setahu. Cuman tadi plus 2000 kan. Berarti setidaknya keuntungan untuk kita kalau misalnya mau ngambil beasiswa mendingan di wilayah yang bukanya atau untuk kehidupannya itu lebih kecil ya. Kalau di Tokyo memang semuanya itu tergantung kita sebenarnya mengatur gaya hidup. Cuman ketika lingkungan kita mendukung untuk gaya hidup kita yang tinggi, yang ikut-ikut juga. Kalau di sini kan mau kemana coba? Nggak mendukung, makanan juga nggak mendukung, situ lingkungan juga nggak mendukung. Iya sih. Meskipun ada orang-orang yang bilang, ya sama aja kan, itu terus gimana kita nggak bisa kayak gitu karena lingkungan benar-benar mempengaruhi gaya hidup kita. Gitu sih. Gitu. Terus kalau S1 belum ada ini ya, belum ada info. S1 belum ada info, saya belum ada. Cuma yang teman-teman Malaysia itu, setauku tuh kayak ada kerjasama antara kampus dan kampus tujuan dan kampus ini. Jadi kampus to kampus gitu. Nah, kampus to kampus. Entah yang Malaysia student itu kampus beasiswa dari Malaysianya atau beasiswa dari Niigatanya atau kayak double. Jadi ada kerjasama untuk ngasih. Kalau aku dengarnya sih, yang mahasiswa kan ini ada beberapa orang nih. Ada dua, ada yang memang dia kerjasama yang dapat dari perusahaan yang ada di Malaysia dengan catatan dia harus kerja nanti di perusahaan itu. Jadi ketika lulus dia harus kerja. Ada ikatan juga, dinas. Iya, ikatan dinas. Tapi ada juga beberapa orang yang dia nggak ada ikatan dinas, jadi ya udah kuliah, tapi aku nggak tahu dia program apa karena nggak nanya ini kan, karena kan nggak bisa disamakan ya, maksudnya antara negara kan beda, terkecuali kalau kita dapat beasiswanya posisi udah di Jepang, itu beda kan ya, gitu, karena kita ngambil beasiswanya kan di sini ya. Dan beasiswa swasta tuh kadang ada syarat bisa bahasa Jepang. Untung bisa bahasa Jepang. Kalau Max itu nggak ada syarat untuk bisa bahasa Jepang, nggak ada. Itu S2 ya? S2, S3. Terus aku kemarin sempat sih ngelewat tuh di kayak FYP kayak gitu kan. Terus ada tuh yang S1-nya dia harus bisa bahasa Jepang tapi tidak ada syarat bahasa Inggris. Gitu, jadi kebalik, kecuali karena kan banyak kelas ya. Otomatis senseinya berbahasa Jepang. Kalau S2 sama S3 riset. Jadinya riset ya kan. Jadi kelasnya nggak sebanyak anak S1 yang selalu ada di ruangan yang mengharuskan dia bisa berbicara bahasa Jepang. Jadi aku kemarin lihat sih ngelewat gitu karena mungkin aku sering ngomongin beasiswa dan keluar di FYP ya. Gitu katanya. Jadi kalau misalnya kalian S1 mau ngambil S1, latih bahasa Jepangnya, dasarnya pokoknya latih bahasa Jepangnya, meskipun ada beberapa universitas yang kayak temennya Jerome Pauline itu kan bahasa Inggris ya. Kalau Jerome tuh bahasa Jepang. Ada yang temennya Jerome itu yang ada, dia tuh pakai bahasa Inggris. Oh, tergantung kampusnya sih mungkin. Kalau ada S1 kayak kelas udah ada tersedia kelas internasionalnya, mungkin bisa bahasa Inggris. Dan yang S2 pun nggak semua bahasa Inggris, karena kalau Jepang kayak Niigata University contohnya itu S2 masih ada kelas bahasa Jepang, tapi karena mereka sedang berusaha untuk internasionalisasi, untungnya tugas gitu-gitu bisa dikerjakan dalam bahasa Inggris, cuma kelas tetap karena terbatas sensei yang bisa bahasa Inggris kan. Jadi kelas tetap dalam bahasa Jepang. Dan dalam satu kelas kemarin yang kasusku, satu kelas itu cuma aku doang yang orang asingnya. Jadi kayak ya masa mau bahasa Inggris lainnya nggak paham dong. Iya. Tapi tugasnya untungnya itu bisa. Dan senseiku milihin kelas yang nggak ada ujian. Oh. Jadi dipilihin kelas yang cuma kuis. Jadi aku bisa submit pakai bahasa Inggris.
kumpulin tugasnya bahasa Inggris. Berarti catatannya Mbak Zakia harus rajin belajar bahasa Jepang juga. Kalau itu S2. Problem nomor satu. Jadi meskipun kita di Indonesia ada yang pengen cepat-cepat berangkat atau apapun, dengan kan kadang-kadang ada yang dia cuman itu dia kok bisa tanpa harus belajar bahasa Jepang, tapi lebih baik kita persiapkan kalau kita udah punya rencana ya, karena Mbak Zakia itu tidak terencana mau kesini dengan hari ini tiba-tiba dan ya pokoknya serba. Iya, kalau punya basic, paling nggak basic skill bahasa Jepang tuh kita bisa punya privilege yang gede banget, bisa ngobrol sama native Jepang. Jadi mendingan buat teman-teman yang masih punya persiapannya panjang, jadi persiapan aja bahasa Jepangnya. Memang bahasa Inggris oke untuk S2, S3, tapi tetap S2 nih tetap diusahakan dia harus bisa bahasa Jepang juga untuk diri sendiri sih sebenarnya ya. Tapi memang tidak menjadi prasyarat dalam optional. Ya gitu. Terkecuali itu S1, itu beda lagi. Tapi kalau misalnya ada lagi nggak, Mbak? Yang tadi bahasa Jepang tadi optional tapi sangat dianjurkan. Karena untuk kayak belanja untuk kehidupan sehari-hari itu kayak ke klinik misalnya ada, itu benar-benar butuh bahasa Jepang. Basic bahasa Jepang Kehidupan sih ya, apalagi kalau misalnya ke dokter kita harus menjelaskan tentang penyakit kita itu, Masya Allah susah. Sebenarnya ada Google Translate, cuma kita lebih akan dihargai kalau kita bisa berbahasa Jepang. Orang Jepang akan sangat senang gitu loh. Nihongo, Josu dan padahal cuma hai aja gitu ya. Ada lagi mau buat beasiswa? Udah itu cukup sih. Oke. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nih yang mau bertanya tentang beasiswa, bisa tanya di DM atau di komen, bisa tanya atau ke Instagramku ya, di DM ya, atau mau di TikTokku juga boleh kirim pesannya. Karena tadi kan pembahasannya meliputi S2, S3 sih kebanyakan ya. S1 nggak terlalu mendalam, butuh narasumber lain. Karena saya tidak bisa menjadi narasumber anda sekalian ketika kalian berbicara tentang kelas bahasa Jepang atau tentang pelatihan skill, aku bisa menjelaskan tentang itu. Tapi kalau di luar itu aku nggak bisa karena bukan bidangnya. Oke, Minasang, terima kasih untuk hari ini. Makasih ya, Mbak ya. Sama-sama. Sudah menjelaskan dari awal. Ini podcast dadakan aja gaya podcast. Ada persiapan. Sebenarnya kita mau buka, cuman karena masih ada waktu sekali nyampenya udah lebih dulu daripada berbuka itu sendiri, jadi kita ngobrol dulu sedikit. Oke, Minasang, terima kasih sudah mendengarkan. Jadi kalau misalnya Minasang ada yang mau tanya, jangan lupa untuk tanya, jangan malu-malu mumpung ada kesempatan. Oke, see you, bye. Selamat berbuka.